Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan podcast mengenai Educare, peduli pendidikan, dengan pakar pendidikan kita yang terhormat Bapak Profesor Din Wahyudin MA. Alhamdulillah, Prof. Sam, terima kasih. Ya. Beliau adalah tim pengembang PPG di Kemdikbud Ristek ya. Kemdikbud kadang-kadang rada susah ya menyampaikannya gitu. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya ya. Pada hari ini kita akan berbicara tentang karakter. Ya. Tentu saja dalam hal ini karena kita berbicara tentang pendidikan adalah karakter, pendidikan karakter di sekolah. Ya. Meskipun demikian, tentu saja sebelum anak itu masuk sekolah sudah membawa karakter tertentu, mungkin dari rumahnya masing-masing. Nah, ini kadang-kadang kita suka mendengar ya, ada semacam kepribadian etnis Pak ya. Misalnya orang Sunda dikatakan ya someh ka semah. Ya. Jadi itu katanya karakter orang Sunda ya. Jadi someh hade ka semah gitu ya. Itu mata istilah yang paling tepatnya. Orang Jawa katanya orangnya itu ulat ya. Nah, orang Tapanuli bicaranya keras ya. Bapak pernah waktu mula-mula datang ke Bandung, masuk ke IKIP, ya, kuliah di sana, ya bertemu dengan teman-teman dari Tapanuli, ngomongnya keras ya, Bapak kira marah ya, tapi ternyata bukan marah, memang itu mah karakter mereka. Ya bicaranya itu keras-keras gitu ya. Juga orang Jepang katanya itu disiplin ya. Nah, jadi barangkali ada semacam sifat kepribadian setiap etnis. Tentu saja yang kita harapkan itu, yang kita kembangkan itu adalah yang baik-baik saja. Nah, Pak Din ya, jadi pertama barangkali ya para pemirsa ingin tahu apa sih sebenarnya karakter itu ya. Apakah benar karakter itu ada yang baik, ada yang jelek ya? Kenapa kok ada yang baik dan kenapa ada yang jelek ya? Enggak, baik, terima kasih Prof. Sam. Ini Prof. Samsuri ini salah seorang inisiator, pendiri dari Prof. Bina Esa TV. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, para pemirsa yang ada di rumah, Pak Sam mohon izin nih, ketika bicara tentang karakter, saya ingin yang lebih luas dulu gitu ya, karena dalam keseharian di sekolah ataupun dalam kehidupan pembelajaran di rumah gitu ya, itu ada yang disebut dengan kompetensi. Kompetensi. Nah, kompetensi itu kan suatu, katakanlah, kemampuan seseorang gitu ya. Tapi di dalamnya ada karakter. Jadi secara formal ada yang menyebut bahwa kompetensi itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan keterampilan, dan berkaitan dengan sikap. Yang di dalamnya sikap itu lebih pada kompetensi. Nah, oleh sebab itu bicara karakter misalnya tadi karakter seseorang, memang itu kepribadian gitu, itu bagian dari suatu kondisi tertentu gitu ya, dalam suatu etnis tertentu. Misalnya tadi disebutkan somea hade kasemah. Jadi ekspresi etnis Sunda itu sangat hormat ke tamu. Nah, secara universal kan itu politeness ya Pak. Ya, politeness itu ya secara universal dimanapun gitu ya, memang harus ada suatu karakter yang hormat ke orang tua, hormat ke tamu, hormat ke yang lebih dituakan. Itu antara lain. Jadi itu harus sekolah atau di pendidikan atau di rumah harus ke arah pembinaan itu Pak. Jadi hal yang sudah bagus itu teruskan. Saya pikir Somea Hadekasema itu karakter orang Sunda terhadap tamu gitu ya. Dan itu dalam kondisi saat ini bagus. Hospitality itu kan Somea Hadekasema. Jadi bagaimana kita berbisnis
punya toko kalau tidak punya hospitality kepada pelanggan. Nah, itu juga mungkin aplikasinya, Pak, gitu ya. Saya pikir itu bagus sekali. Nah, oleh sebab itulah supaya tidak ada shock gitu ya, tidak ada aneh. Ini misalnya tadi Prof. Sam menyebut ketika mulai berinteraksi dengan antar etnis di kampus, ada etnis maaf lah yang dari di barat Sumatera itu berteriak seolah-olah marah. Ya itu mungkin karakter bahwa umumnya volume suaranya lantang gitu. Tetapi siapa tahu dan mungkin tidak berarti hatinya tidak lembut, Pak. Suaranya lantang, mungkin hatinya selembut sutra gitu ya. Dan itu bagus-bagus saja saya pikir gitu ya. Nah, itu antara lain dalam pandangan saya gitu ya. Jadi hal yang sudah bagus harus diteruskan begitu. Dan kita sebagai warga atau anak-anak yang hidup di kita ini kan heterogen, Pak. Beda dengan orang Jepang. Jepang itu relatif homogen. Ya umumnya ya satu etnis Jepang. Orang Korea gitu ya. Tapi kalau kalau Indonesia itu betul-betul heterogen, dari mulai suku-suku itu ada yang menyebut suku bangsa saja ada berapa 250-an lebih gitu. Ratusan. Nah, ini kita juga harus punya pengetahuan dasar tentang heterogenitas etnis itu. Jadi harus punya pengetahuan itu supaya tidak shock cultures gitu. Jadi kita memang hendaknya toleran ya kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Iya, betul. Sebab memang itu produk budaya setempat barangkali ya. Iya. Jadi karena lingkungan setempat ya, maka muncullah karakter-karakter tertentu ya. Jadi dalam pandangan saya misalnya begini, di kampung saya atau mungkin juga di kampung Prof. Sam, saat ini juga masih kalau di SD itu ada apa? Biasanya satu etnis yang sama, misalnya gitu ya. Satu agama yang sama, karena jangan-jangan satu keturunan malah mungkin betul, di sekolah itu satu keturunan. Tetapi jangan lupa itu mereka juga harus dibiasakan oleh gurunya, suatu saat kalian nanti sudah besar akan hidup pada masyarakat yang heterogen. Jadi bagaimana karakter HDK Semah ini juga diterapkan ketika berinteraksi dengan orang lain gitu, Pak. Memang relasi pada masa lalu itu ya. Seringkali mereka itu kawinnya itu kadang-kadang dekat dengan keluarga gitu ya, atau setempat, satu kampung gitu ya. Jarang mereka itu misalnya yang punya keluarga, istri atau suami yang berasal dari kampung yang lain ya. Kalau sekarang itu sudah antar ini. Iya, sekarang sudah antar etnis gitu. Antar etnis ya. Nah, oleh karena itu barangkali ya, budaya setempat juga akan berkembang ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang mah ya kira-kira sudah saling mempengaruhi ya. Baiklah, kita akan bicara tentang bagaimana pendidikan karakter di sekolah, baik. Barangkali sebelum disampaikan tentang katakan metodenya dan sebagainya gitu ya. Kira-kira kondisi pendidikan karakter di sekolah kita itu sekarang gimana pendidikannya? Baik. Kalau dalam pandangan saya, kalau kita ingin membina karakter di sekolah gitu ya. Tidak perlu ada mata pelajaran tersendiri, Pak. Tidak perlu ada mata pelajaran karakter misalnya, tidak perlu. Semua mapel. Kan dulu mah ada pelajaran budi pekerti lah. Oh ya, oke lah. Kalau ya sekarang ada agama dan budi pekerti itu ingin memberikan penekanan ada khusus gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau dalam pandangan saya guru karakter itu bukan hanya tanggung jawab guru agama saja gitu. Iya, betul. Ya, jadi kalau guru ada mapel agama dan budi pekerti, ya memang itu kaitannya dengan bagaimana membina agama sesuai dengan masing-masing, dan karakter itu bagian dari tugas guru lah misalnya. Tetapi guru bidang studi lain juga harus punya tanggung jawab membina karakter itu. Jadi dalam pikiran saya,
Dan dalam kondisi di lapangan, walaupun ada guru agama dan pekerti yang memang fokusnya pada agama masing-masing gitu ya, pembelajaran kaitan dengan agama dan budi pekerti, tetapi juga mesti menjadi tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab guru. Artinya saya lebih cenderung di sekolah itu integrasi saja begitu. Integrasi. Jadi bagaimana seorang guru olahraga membina karakter siswa. Iya. Dengan cara apa? Misalnya harus disiplin. Dan disiplin itu karakter. Iya. Tidak, kalau olahraga jangan fair play lah gitu, apa itu jangan curang. Nah itu main curang. Nah itu guru olahraga harus paling pertama mengingatkan kalau ada siswa yang curang dalam bermain olahraga, itu karakter. Iya. Nah, jadi bagi guru lain misalnya, kan suka ada nyontek lah Pak. Iya. Nah, nyontek. Ya, kalau dulu ada istilahnya nyontek. Niron lah gitu ya, kalau di Sunda. Niron itu karakter tidak bagus Pak. Iya. Istilah sekarang mah plagiarisme gitu ya. Nah, semacam kalau itu dibiarkan, itu mencuri sebenarnya mencuri. Jadi kalau itu dibiarkan oleh guru, artinya guru itu abai terhadap penguatan karakter siswa. Iya. Nah, itu artinya sesuai dengan tugas sehari-hari. Jadi kalau ulangan, wajib siswa itu bekerja sendiri. Iya. Karena bekerja sendiri bagian dari percaya diri. Nah, itu karakter yang sangat diharapkan dalam hidup saat ini, Pak. Iya. Bagaimana siswa tidak percaya diri? Nah, itu dengan ada keinginan nyontek, sebetulnya dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Nah, itu harus dibina. Walaupun jelek, itu kemampuan kamu. Kalau kamu tidak bisa, berarti kan harus belajar. Nah, itu seperti itu, Pak. Itu jadi perjalanan panjang gitu. Kata pemerintah atau kata ahli pendidikan, ada sebanyak 18 karakter yang dikembangkan. Betul. Tapi mungkin itu terlalu banyak, Pak ya. Itu kira-kira karakter apa saja yang sebaiknya atau seharusnya dibina di persekolahan? Dari yang 18 tadi. Kalau melihat sejarah ya, termasuk bagaimana negara ini didirikan, itu di pembukaan UUD 45, Founding Fathers, Soekarno dan siapa lagi, Soekarno-Hatta dan para Founding Fathers itu memberikan penekanan itu di pembukaan UUD 45. Iya. Bahwa pendidikan itu harus menguatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi di antara sekian yang 18 itu memang yang urutan pertama itu religius. Jadi keimanan dan ketakwaan. Iya. Nah, itu artinya itu memang penting. Iya. Nah, saking pentingnya di Indonesia itu jadi mapel, Pak. Iya. Sejak TK sampai sekolah dasar, SMP, SMA, SMA sampai S1 ada mapel mata kuliah agama. Iya. Nah, itu artinya komitmen pemerintah dari sekian karakter itu, religious ability, yaitu kompetensi, artinya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun agamanya nih Pak, ingat. Ya, apapun agamanya, karena di Indonesia ini agama juga ada 6 agama yang diyakini ya, yang diakui oleh negara. Jadi sekolah harus mengawal itu. Begitu Pak. Ya, selain aspek lain, ketuhanan yang Maha Esa, religius tadi ya, ketakwaan, kejujuran. Nah, jujur penting saat ini, karena kita berkolaborasi tidak jujur, ya tidak akan dipercaya di mana juga. Begitu. Betul ya. Dan tampaknya apabila kita sudah punya karakter iman kuat ya. Itu karakter yang lain akan terbawa. Insya Allah, betul. Ya, antara lain misalnya disiplin misalnya umat Islam itu kan disiplin waktu ya. Sholat jam berapa gitu ya. Betul. Kalau berpuasa kapan misalnya berbuka, kapan memulainya ya. Itu kan latihan disiplin. Ya, betul. Juga saya setuju. Karakter jujur itu sama yang diajarkan sama sekali kan. Kalau dagang itu ya tidak boleh mengurangi timbangan ya. Mengurangi ukuran ya, tidak boleh menipu ya. Nah, itu jangan lupa. Itu diawali pengalaman di kelas. Jadi kalau jangan-jangan pedagang yang tidak jujur ketika sudah besarnya di pasar mengurangi timbangan-timbangan itu
jangan-jangan ketika di sekolahnya gurunya abai, Pak. Iya. Memang tidak urusan timbangan, tapi urusan ulangan, urusan keseharian dalam pembelajaran gitu. Jadi membiarkan nyontek, kalau dibiarkan itu menjadi pengaruh yang tidak baik ke depannya. Betul. Bagi pedagang akan curang. Bagi penguasa, mohon maaf, yang sekarang ditangkap KPK, jangan-jangan waktu di sekolahnya dia nyontek atau berbuat curang lah gitu ya, membuli temannya, tidak hormat kepada temannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini faktanya, apakah mahasiswa, apakah murid ya, itu banyak yang masih nyontek sekarang ini. Ya, tadinya gimana ini menanggulanginya nih? Ya, pertama ya tadi ya, nyontek itu karena jangan-jangan situasional, kondisi. Jadi artinya memang guru harus mendesain suatu, kan itu namanya assessment, Pak. Nah, ini kembali lagi ke konsep assessment itu. Jadi assessment itu ada kalanya yang disebut dengan kita mah formative assessment, ada summative assessment gitu. Jadi kalau ujian sambil diskusi dengan teman itu bisa terjadi, Pak. Tapi dalam konteks formative assessment. Mengakses belajar sambil tadi dengan cara assessment. Jadi kerjasama di situ boleh. Membuka buku ketika ujian bisa kalau open book dan memang itu dalam konteks formative assessment. Nah, ketika sumatif, ya itu harus kerja sendiri. Nah, tadi bagaimana supaya kata Bapak ikhtiarnya? Ya dosen atau guru jangan membuka peluang siswa bekerja sama. Ya contoh begini, kalau kelasnya banyak, gemuk misalnya, ya bisa terjadi soalnya ada dua soal. Sehingga walaupun duduk berdampingan, si A mengerjakan soal A, si B soal B. Begitu. Jadi tidak saling niron. Nah, sering siswa ini karena saling niron tadi, karena memungkinkan untuk itu. Itu antara lain, Pak. Sekarang ada pendapat begini, Pak Din ya. Bahwa katanya zaman sekarang itu memang informasi itu sangat banyak. Ya. Nah, tapi apabila kita misalnya akan orisinil itu akan sangat sulit ya. Katanya supaya kerja kita itu lebih cepat ya, lebih baik imitating katanya ya, meniru punya orang lain, tapi harus kreatif ya. Tidak mau fotokopi lah. Nah, ini gimana ini? Ya ini imitating tapi creativity ya. Ya, pertama kalau dalam tulis menulis ya meniru tapi ya disitasi, Pak. Kalau itu sitasi nanti di daftar pustakanya ada. Itu ya kan, jadi kita mengambil tapi disitasi itu ke dalam tulisan gitu ya. Kemudian kalau ada ide-ide pikiran tadi ya memang kan ada yang disebut dengan apa itu? Meniru tapi kreatif itu istilahnya dalam ekonomi itu, Pak, sambil meniru tapi sebetulnya merubah gitu ya. Jadi poinnya adalah begini. Kalau kita meniru karya orang atau mencuri karya orang ya sebetulnya kan itu ada hak bahwa karya itu kan harus dilindungi. Hak perorangan dalam karya itu, Pak, hak karya itu. Kemudian ya jangan sampai terjadi sih sebetulnya. Misalnya dalam bisnis, Pak ya. Kita melihat misalnya produk orang lain itu bagus ya. Kita meniru produk mereka ya. Tapi ada tambahannya oleh kita itu ya. Betul. Jadi misalnya warnanya dirubah, bentuknya dirubah ya gitu ya. Kemudian rasanya sebagian dirubah itu. Itu kan itu lebih mudah, lebih cepat ya majunya. Itu kan boleh kan? Ya sepanjang tidak dirugikan pihak yang nanti sudah punya istilahnya itu apa tuh, Pak? Yang punya hak paten. Hak paten itu ya saya masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan gitu. Makanya perlu ada hak paten itu untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ditiru gitu ya. Tapi orang juga ya saling ini saja sepanjang itu dalam batas toleransi mengimitasi
tapi tidak merugikan yang bersangkutan, dan ada pembedanya, saya pikir itu ya ikhtiar kita gitu ya, ikhtiar. Kembali kita kepada pendidikan di sekolah, Pak Den ya. Itu tampaknya pemegang peran utama untuk membentuk karakter yang baik itu guru gitu ya. Baik, betul. Tadi Pak Den mengatakan bahwa tidak perlu ada mata pelajaran khusus untuk pengembangan karakter. Bahkan setiap guru itu memang punya peran tersendiri supaya para muridnya, para mahasiswanya itu punya karakter yang baik ya. Jadi gimana nih besar peran guru dalam pendidikan tuh? Ya, guru itu sangat penting. Tapi guru itu sifatnya fasilitator. Yang belajar itu siswanya, yang dia akan meningkatkan karakternya siswanya. Jadi harus ada ikhtiar siswa juga. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman belajar di sekolah itu tidak hanya ketika di kelas, Pak. Intrakurikuler gitu ya. Kan ada ekstrakurikuler. Kalau dulu kan ada pramuka, sekarang juga masih ada pramuka. Pramuka itu ekstrakurikuler yang wajib. Nah, di pramuka itu karakter itu dibina dengan menyenangkan, Pak. Nah, karena tidak diikat dalam suasana kelas yang agak kaku, tapi ya dalam satu permainan di luar kelas gitu. Itu lebih efektif. Pembinaan karakter melalui ekstrakurikuler, bimbingan guru itu lebih efektif. Dan hati-hati guru juga jangan membiarkan panjat tebing, siswanya berangkat, gurunya tidak. Nah itu jangan, berbahaya kalau suatu saat ada accident, anak itu siapa yang tanggung jawab. Jadi harus tetap dalam bimbingan guru. Di situ ada kerjasama, di situ ada saling hormat menghormati, dan bagus itu, Pak. Bagus. Jadi saya setuju, guru memiliki peran sentral untuk pembinaan karakter siswa. Makanya Tut Wuri Handayani jadi model guru itu, Pak. Jadi guru bukan hanya menyampaikan ide, tapi harus model. Jadi segala tindak tanduknya dilihat, diamati, dan ditiru oleh siswanya. Gitu, Pak. Kan dalam peribahasa kita itu katanya kan, jadi guru, ratu, Pong Atua Karo, wajib sinembah gitu ya. Jadi kan nomor satu guru kan. Betul. Jadi berbahagialah orang-orang yang berprofesi sebagai guru gitu ya. Alhamdulillah. Termasuk kita barangkali gitu ya. Dan umumnya di Indonesia siswa itu walaupun ada kecenderungan di kasus tertentu tidak hormat, ya hormat ke guru. Hormat ke guru. Kurang tahu Pak Din, Bapak mah pernah jadi guru SD, Pak ya. Jadi dari level terbawah gitu ya. Ya katakan level yang tertinggi, alhamdulillah. Bapak melakoni gitu ya. Sebab memang menjadi guru itu rasanya nyaman dan terhormat. Alhamdulillah, betul, Prof. Saya juga punya pengalaman ya betapa indahnya jadi guru walaupun dalam kesederhanaan misalnya gitu betul, ya. Tapi ada yang menarik. Di Jepang itu juga sama, Pak. Ketika seseorang masyarakat tahu yang di hadapan itu sensei, hormat luar biasa. Jadi ini juga menunjukkan bahwa hormat pada guru itu ekspresi universal juga gitu. Di mana-mana hormat. Malah saking hormatnya kalau senseinya mengangguk begitu, yang itunya harus lebih turun lagi gitu. Lebih turun lagi. Walaupun ada guyonnya katanya. Senseinya memang sudah bungkuk gini. Jadi kan ngangguknya begini. Nah, Bapak harus lebih turun lagi. Ya itu. Makasih, Prof. Bapak punya pengalaman sampai sekarang masih ingat, Pak ya. Bapak pernah belajar di SPG itu di Bogor, Pak. Jalan Kartini. Salah seorang gurunya itu Pak M.A. Salmun, Pak. Beliau itu adalah bagi Garama adalah guru yang sangat mengesankan, Pak ya. Kenapa ya? Pertama, dia tidak pernah tersenyum, Pak. Tapi sepanjang pelajaran para siswa banyak ketawa gitu ya. Pertama. Kenapa ya? Dia itu memang keahliannya di dalam bahasa Sunda itu betul-betul mumpuni, Pak. Serba tahu gitu ya. Nah, sehingga demikian terkesan ya kepada seorang guru yang betul-betul profesional ya. Jadi metode mengajarnya bagus, dan yang kedua tadi menguasai bahan secara penuh, Pak. Ya. Nah, jadi tampaknya pada para guru itu kalau ingin disenangi oleh murid-muridnya ya tidak bisa tidak ya.
bahan yang kita ajarkan itu betul-betul sepenuhnya dipenuhi oleh kita. Ya. Baik. Di samping metode yang benar gitu. Baik. Baik. Nah, kita lanjutkan ini ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang betapa pentingnya karakter seorang guru ya untuk membina karakter para muridnya atau para mahasiswanya ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya membina karakter yang lebih utuh lah supaya para murid kita itu betul-betul menjadi seorang dewasa yang matang ya ke depan. Tentu matang di dalam melaksanakan tugasnya atau matang menjadi seorang pemimpin ya. Apakah pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam lembaga-lembaga tertentu. Ya saya ingin mengutip misalnya begini. Saat ini gitu ya, yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sebut saja abad 21 lah gitu ya, keterampilan abad 21. Ya kalau di Indonesia lah, selain tadi memiliki kompetensi dalam kaitannya dengan religius, aspek religius, ketuhanan yang Maha Esa, juga ada aspek-aspek yang lain gitu ya, aspek-aspek yang lain yang tadi saya sebut gitu. Jadi bagaimana kejujuran itu bukan diajarkan, tapi jadi pengalaman siswa. Nyanda guru harus mendesain suatu contoh model jujur tadi gitu. Jadi bukan jujur artinya apa gitu, tapi termasuk gurunya sendiri jujur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya kaitan dengan toleran gitu ya. Nah, toleran itu juga harus jangan hanya apa itu arti toleran, tapi harus dijadikan ketika ada suatu kondisi tertentu ya kita harus toleran terhadap kondisi tadi gitu. Itu sepanjang itu kita dalam konteks saling menghormati. Nah, itu antara lain. Jadi itu sangat situasional dan memang pada akhirnya saya pikir guru harus mendesain interaksi di kelas itu menyenangkan, tidak stres, dan anak bisa berekspresi sesuai dengan kemampuannya, dan joyful learning lah istilah sekarang mah Prof. Joyful learning. Jadi menyenangkan, karena belajar itu harus menyenangkan. Betul. Jadi ketika belajar stres, walaupun tadi guru tidak senyum, tapi siswa banyak tersenyum, ya itu sudah bonus itu. Bonus, anak akan mudah belajar karena dia enak ya diajari sama bapaknya. Begitu kira-kira. Nah, ini bagian akhir Pak Din ya. Kita tadi bicara bahwa iman takwa itu sangat penting sebagai katakanlah ya induknya karakter yang baik gitu ya. Betul, setuju Pak. Ada orang mengatakan ada 4 karakter Nabi ya atau akhlak Nabi yang harus kita tiru ya. Oleh Bapak ditambah 1 ya. Bapak mencoba merumuskannya dalam 1 kata yaitu pasti ya. Pasti itu F-nya itu patonah, A-nya itu amanah, S-nya sidik ya. T-nya itu adalah apa? Jadi mengajak ya. Patonah, amanah, sidik, tabligh ya, juga lupa ya. Dan I-nya itu istiqomah ya. Nah, ini gimana ini ya? Wah, jadi 5 karakter Nabi yang memang harus kita tanamkan kepada ya anak-anak kita ya, murid-murid kita supaya menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Saya pikir itu menjadi harapan bersama. Iya. Gitu ya. Karena Fatona itu kan perkembangan kognitif kalau di sekarang cerdas gitu ya, cerdas. Jadi bagaimana menciptakan atau mengajak anak supaya memiliki kecerdasan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Ya. Artinya ada satu mata pelajar atas satu pengalaman belajar supaya kecerdasannya itu tertata, terlatih gitu, dan ada contoh-contoh lain. Yang kedua tadi setelah amanah. Ya memang itu jujur, ya. Saya pikir amanah itu kan bagian dari hidup bermasyarakat tuh Prof. Jadi sekarang itu kalau dia jadi siswa kemudian jadi ketua kelas misalnya harus amanah nih walaupun tugas kecil gitu ya. Amanah ada iuran anggota. Jadi bagaimana melakukan sesuai dengan tugasnya dan
melaksanakan sesuai dengan kewajibannya, tidak merugikan orang lain. Nah, itu aspek-aspek itulah saling menghargai. Dan saya pikir itu yang harapan kita bersama, supaya generasi muda ini tidak terjebak pada tadi ada arogansi sendiri, ingin menang sendiri. Nih, saya pikir itu tidak apa namanya, one man show lah itu istilahnya. Mungkin kalau di antara tadi sikap Nabi kan tidak menonjolkan dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga itu sidik ya. Sidik. Benar begitu ya. Benar. Jadi memang itu kebenaran tidak dikompromikan lagi gitu ya. Jadi jangan ada argumen untuk supaya pembenaran. Kalau benar ya harus begitu, lakukan itu secara konsisten. Kalau tablignya kan pendidikan ya. Mengajak ya, dakwah itu. Mengajak itu kan mendidik, Prof. Jadi harus dengan persuasif mungkin kalau sekarang gitu ya. Tidak dipaksa, tapi mengajak dengan kebaikan, mengajak dengan contoh, gitu ya. Keteladanan ya. Keteladanan. Saya pikir Tuturi Handayani juga itu mengadop seperti yang Rasulullah lakukan mungkin gitu ya. Terakhir istiqomah. Istiqomah kan terus-menerus memegang itu amanah kebenaran gitu ya, Prof ya. Tidak mencela gitu ya, Prof ya, artinya gitu ya. Itu kan hadis Nabi mengatakan amal yang terbaik itu meskipun sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Betul. Terus-menerus, dan itu menjadi kebiasaan. Itu yang saya pikir ikhtiar kita di sekolah ataupun di rumah. Tanggung jawab orang tua juga harus begitu, Prof. Mudah-mudahan kita bisa mendidik generasi muda yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk persiapan ke depan. Setuju sekali kalau suatu saat nanti generasi muda kita itu seperti diajarkan oleh Rasulullah kalau dalam komunitas Islam gitu ya. Baiklah, barangkali waktu kita sudah usai gitu ya. Kita simpulkan saja ya. Pertama, bahwa memang karakter itu sangat penting ya. Karakter yang baik tidak akan datang begitu saja. Itu harus melalui suatu proses pendidikan. Dan dalam hal ini, pertama barangkali peran orang tua, ya, itu sangat penting. Dan yang lebih penting lagi, yaitu karena anak itu belajar secara khusus di sekolah, ya, sejak PAUD, ya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu peran guru itu demikian dominan. Ya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus berusaha, ya, bagaimana supaya guru-guru kita itu guru-guru yang mumpuni, ya. Amin. Guru-guru yang menguasai ilmunya, menguasai metodenya, dan yang terakhir mengajar sepenuh hati. Dan jadi teladan yang baik. Itulah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ya bincang-bincang kita pada hari ini tentang masalah karakter dan bagaimana mengembangkannya bermanfaat bagi kita sekalian. Ya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.